Selamat datang di Cekal, Coy. Jadi kita akan bercerita tentang kehidupan yang ada di Kalimantan nih, Coy. Tentang kesuksesan, kehancuran, cerita mistis ataupun cerita horor. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber, siapa nih namanya, Mas? Santo. Mas Santo ya. Jadi Mas Santo ini suka ini dia, Coy, menelusuri misteri-misteri dan mencari faktanya, Mas ya. Ya. Jadi untuk cerita misterinya, Mas, kira-kira bisa diceritakan awalnya? Kalau kita mencari sebuah fakta tentang misteri itu, yang terutama kita cari adalah tentang ini ya, sejarah yang ada di Kalimantan ini sendiri. Oh iya. Jadi kalau di Kalimantan ini lebih ke kebanyakan kan yang di ini kan tentang angkernya Kalimantan. Iya iya betul, Mas. Jadi ingin membuktikan nih, Mas. Ya. Heeh. Terus kalau pada saat itu memang yang kita pengen tahu pada saat itu adalah di wilayah Sempaja. Daerah Sempaja, mungkin daerah Batu Cermis. Ya, daerah Batu Cermin lebih Ah, tepatnya Batu Cermin. Di situ ada sebuah air terjun yang nggak terlalu tinggi sih, air terjunnya kurang lebih 1 meter aja tingginya. Heeh. Cuman yaitu di situ selalu orang banyak mengatakan ada sosok laki-laki yang separuh badannya ular. Oh, jadi separuh manusia, separuh ular. Heeh. Ya kan bisa dikatakan adalah siluman seperti itu. Jadi dia hidup di dua alam, dia bisa masuk ke alam manusia, bisa ke alam jin. Dan siluman kan seperti itu, dua alam dia. Heeh. Dan pada saat mau menuju ke wilayah itu, ke daerah Batu Cermin itu, ke daerah terjun itu, kendala utamanya nyasar. Oh, ini bahaya. Berarti diputar-putar mungkin Iya. sama. Oh. Heeh. Berarti dia udah tahu kalau niat kita, kedatangan kita nih, Mas, kira-kira gitu. Ya, padahal kita kedatangan kita ke situ pada saat itu hanya pengen mandi Heeh. Ke awalnya. air terjun ya tuh, Mas. Karena ya jarang-jarang kan ada air terjun yang dekat kan gitu. Iya, masih di tengah kota hitungannya. Ya hitungannya kan nggak jauh dari kota, walaupun ya memang dari kota itu kan paling kurang lebih sekitar 30 menit. Iya. Jadi pada saat itu ke sana tuh jadinya berapa lama tuh? Sebenarnya kalau misalnya lurus langsung menuju ke lokasi Heeh. dari jalan raya masuk itu kan jalannya kan jalan setapak. Oh, jadi nggak bisa bawa kendaraan, Ya, harus jalan kaki lagi. Oh. kalaupun bisa bawa kendaraan jalan tanah kan, apalagi kalau habis hujan, ya nangis di dalam kan seperti itu. Jadi kalau sebenarnya sendiri dari jalan raya masuk ke dalam itu kan jalan kaki ya, paling lama itu 20 menit, 15 sampai 20 menit. Dan ketika disesatkan tuh jadi berapa lama tuh kira-kira? Sampai 2 jam Wah, baru nyampe di lokasi. 1 jam lebih durasi. Seperti itu. Jadi apa ya? Terkadang satu ya memang dari kita sendiri sebagai manusia terkadang kan kita kurang peka bahwa kita sebenarnya tidak dibolehkan ke situ. Iya. Seperti itu. Makanya kita dibingungkan jalan. Memang siang kita survei jalannya itu sudah benar sampai kita tandain. Jadi pas berangkat malam beda. Pas malam kejadiannya suasananya udah lain. Yang tadinya kita tandain itu geser semua. Berarti untuk kejadiannya kira-kira, Mas, melihat yang Raden Arya ini malam hari sekitar jam berapa baru? Kalau yang Raden Arya ini kalau lihat itu sekitar jam 11. Jam 11 malam. Wujud atas manusia gitu ya, sekali lagi ya, yang bawahnya ular. Karena makhluk alam sebelah ini kan kalaupun dia mau keluar itu kan waktunya cuma sebentar. Sebenarnya ada jam-jam tertentu kayak kalau misalnya sore dari menjelang maghrib sampai azan maghrib mereka udah masuk lagi. Nah, nanti itu keluar lagi malam itu dari sekitar jam setengah 11 sampai setengah 12. Setelah itu nggak ada.
Nah, kalaupun setelah itu dia mau keluar itu dari jam 1 sampai jam 3 itu yang agak lama. Berarti itu kan wujud bahwa ular tuh mas. Nah untuk kakinya lah kita anggap kan ular, kakinya itu berarti nyentuh tanah atau ngambang? Langsung ke air. Oh langsung ke air. Nah, Jadi posisinya itu Ya. ini batu kayak batu dinding gitu kan, Ah. batu dinding. Nah, ini posisinya di bawah gitu. Oh Jadi berarti posisinya ini air terjun di dinding air terjun kan, ini air terjun ngalir kan. Nah, pas di bawah ini kira-kira kurang lebih melayangnya itu satu lutut, di atas lutut gini itu ada kayak batang kayu gitu. Kalau dilihat secara kasat mata dia kayak batang kayu, tapi begitu didudukin pada saat itu malam ya, saya coba mandi di situ malam, saya dudukin itu 5 sampai 15 menit itu ada gerakan. sebelum dia muncul. Ya, sebelum dia muncul dia ada gerakan. Nah, pada saat dia muncul memperlihatkan dirinya, Wujud. yaitu wujudnya separuhnya ke sini manusia, separuhnya lagi ular. Itu seorang bisa dikatakan siluman lah. Siluman. Berarti siluman ini mengganggu kah atau Dia lebih cenderung ke menakuti aja sih. menakuti aja mas? Jadi kita aja lihat kayak gitu malam-malam setengah 11 malam mas. Ya. Lihat kayak gitu lumayan tuh saya. Kalau untuk orang awam bisa dikatakan ya apa ya? Kalau yang nggak biasa ya kan? Kabur. Ada 3 faktor sih. Karena takutnya dia itu mungkin kalau bahasa orang Kalimantan kan bahasa kita kan apa sawan kan gitu. Iya sawan. Ketika sawan kan pasti kan apa ya? Macam-macam nih. Macam-macam. Ada yang langsung siup lah Iya, kalau bahasa sini kan bisa ada. jalan. Ada yang bisa langsung langkah 1000 kan Iya. seperti itu. Jadi macam-macam, cuman kebanyakan sih kalau ketemu itu rata-rata kayak lemes gitu sih. Kayak untuk berjalan pun berat kayak gitu, kayak nggak kuat lagi melangkah. Jadi untuk waktu ngeliat wujudnya si Raden Arya ini berapa orang gitu kira-kira? Pada saat itu kami cuma sekitar kurang lebih 6 orang atau 9 orang kurang lebih pada saat itu. Jadi untuk selanjutnya nih Mas Santo, ada lagi kan Mas cerita tentang hal-hal mistis atau horor ini di daerah Kalimantan? Di daerah Kalimantan ya pada saat itu ya mencoba menelusuri, mencari kebenaran, membuktikan kebenaran bahwa yang selama ini dibahas oleh masyarakat Banjar, Kutai dan Dayak sebagai apa ya namanya, bisa dibilang ikon lah kan, kayak itu ikonnya Kalimantan kan, Ratu Junjung Bui. Ratu Junjung Bui Mas. Ya. Baru pertama kali dengar saya ini saya. Jadi ikonnya Kalimantan nih Mas. Ya kalau ikon mistisnya kan itu ikon mistisnya. Bisa dikatakan seperti itu. Ini pengetahuan baru nih coy. Mungkin generasi kami baru aja mengetahui atau mendengar coy. Mungkin kalau generasi di atas kami pasti tahu ini ceritanya. Karena ya itu tadi kebanyakan kan anak-anak muda kita ini untuk mengetahui adat budaya tradisi kita sendiri itu kadang kan males gitu. Iya betul Mas. Seperti itu. Padahal adat budaya tradisi itu kalau kayak misalnya nih ya kita berbicara tentang suku nih ya, kayak Dayak, Banjar, nah, itu kan sebenarnya jati dirinya masing-masing. Ya. Karena apa? Mereka ada lahir menghirup udara, air yang diminum semuanya yang dinikmati ya dari situ. Ya kan? Mas. Untuk Ratu Junjung Bui ini Mas. Di daerah mana ini Mas? Waktu itu masih daerah Samarinda. Daerah Sempaja, masuk wilayah Sempaja masih. Itu di daerah Berambai. Berambai. Oh daerah terjun juga nih Mas ya? Iya. Cuman kalau Berambai kan air terjunnya kan lebih besar, lebih tinggi lah. Terus kalau di air terjun Berambai kan ibarat kata kan bisa dikatakan sudah banyak memakan korban ya. Iya, banyak yang meninggal sih. Kalau ceritanya kan sudah banyak memakan korban. Ya, termasuk pernah ada di situ salah satu santri dari pondok pesantren Syawal kan pernah juga hilang di sana.
Itu kejadian tahun berapa itu mas? Tahun 2016 bulan Mei pada saat itu. Untuk harinya tuh mas? Harinya hari Kamis malam Jumat. Oh, malam Jumat gitu. Jadi pas malam Jumat jam berapa kira-kira? Sekitar jam setengah dua itu. Setengah dua subuh gitu, berarti. Setengah dua dini hari. Udah masuk hari Jumatnya sih kalau udah setengah dua ya. Karena kan udah sejam kan udah ganti hari. Oh iya iya. Berarti kalau ke sana kemarin tuh berapa orang yang ke sana tuh? Kalau ke Brampa itu sekitar kurang lebih 10 orang. 10 orang. Jadi ya pada saat ke air terjun Brampa itu kendala kita di jalan ya. Kebanyakan. Kayak ada yang salah satu ban bocor, ada yang kehabisan bensin. Nah, padahal dari awal mungkin sudah dicek tuh. Sudah Ada dicek semua, bensin bahkan, ada, ban motor fit ya. Bahkan sebelum kita berangkat itu kan sudah kita Iya udah pasti kan mau jalan. atur schedule ya kan. Heeh. Nah, Kok bisa tiba-tiba habis bensin? Oh ini bahaya ini. itu kalau bagi kami sih udah sebuah kendala yang biasa lah. Padahal di luar nalar gitu. Ya di luar nalar, bensin full kok tiba-tiba habis. Begitu dicek apa karburator apa semuanya kan aman, pada situ kan masih pakai rata-rata pakai motor gigi ya. Untuk wujudnya nih mas, Ratu Junjung Buih itu kira-kira seperti apa wujudnya itu mas? Kalau Ratu Junjung Buih sendiri wujudnya perempuan, ya, perempuan, dan dia lengkap dengan pakaian keraton seperti itu. Warna apa itu? Warna hijau, ciri khasnya hijau dengan selendang kuning, terkadang ya selendang hitam seperti itu. Kalau yang kemarin terlihat itu selendangnya hijau semua. Untuk wajah ini mas, penampakannya itu enggak Wajah bagus saja, enggak hancur-hancur gitu enggak. Kalau menurut saya wajah bagus karena pada saat itu pada saat kita membuktikan itu kita juga kan pamit kan. Yang dikatakan pamit itu izin lah dulu pada saat kita itu. Jadi pada saat proses kita mau melihat wujudnya beliau itu ada beberapa ritual yang dijalani. Contoh seperti ya namanya kita mau masuk rumah orang kan ya pasti mengucap salam, permisi dan lain-lain. Karena walaupun di sana ibaratnya alamnya kan beda sudah kan sama cuma kan tetap ada salam-salam yang khusus mereka. Dia waktu wujud nih mas, kan dari 10 orang yang ngelihat semua tuh mas, 10 orang semuanya melihat Ratu Junjung Buih ini. Kemudian nggak ada yang kabur atau ada. Justru waktu itu pada saat itu yang kabur adalah yang sebelum berangkat jauh sebelum itu dischedule-kan, dia mengaku sebagai keturunan beliau. Jadi yang menjadi something bagi kami semua pada saat itu adalah keturunan kabur gitu. Kan pada dasarnya kan neneknya yang datang kan. Udah yang kabur ya. Masa cucu takut sama neneknya sendiri. Jadi kan yang menjadikan something pada saat itu di situ. Dan ya mungkin ya karena apa ya, bisa dikatakan sebuah hukuman lah mungkin ya kan. Kalau dia memang mengaku keturunannya, setidaknya kan kenapa harus lari? Ngaku. Makanya kan setelah dia berlari di tengah jalan itu dia kayak orang pingsan gitu, dan setelah dia sadar pun nggak mampu untuk berdiri. Jadi pulang itu gotong baru pingsan. Ya menggendong. Ya gimana ya, kita mau nggak menggendong teman, kita mau tinggal dia teman, nggak kita tinggal bikin susah. Kan seperti itu. Kalau boleh tahu nih mas, Ratu Junjung Buih ini sebenarnya siapa sebenarnya mas? Kan ikon dari Kalimantan, kita juga harus tahu nih. Kalau Ratu Junjung Buih ini sebenarnya kalau orang-orang Kalimantan sendiri ya, tadi saya bilang khususnya bagi
saudara-saudara kita yang dari Banjar Heeh. atau dari Kutai atau dari Dayak, ya kan, ibaratnya suku asli ya Kalimantan, Heeh. itu kan bisa dikatakan beliau itu pemilik dari Bang Gaib, Bang Goib berarti mas ya. Iya. Heeh. Bang Gaib ya. Berarti termasuk pesugihan nih. Ya, termasuk ininya pesugihan. Wih, wah iya juga ini jadi kalau Seperti itu. Tapi termasuk kan pesugihan. kebanyakan Cuma kan, tujuannya kan kemarin beda mas ya. ya, Heeh. cuman kan tergantung kan, kadang-kadang kalau yang dikatakan ini sama beliau ini kan kebanyakan rata-rata kan untuk meminta pesugihan. Heeh. Seperti itu. Berarti kalau pesugihan misalkan yang ada niatnya nih mas, tujuannya kan buat pesugihan, berarti itu perlu tumbal atau apa? Iya, tergantung perjanjian, Mas. Heeh. Tergantung perjanjian. Jadi misalnya nih kayak Mas sendiri atau saya, Heeh. kita terbelit ekonomi dan lain-lain kan seperti itu. Kita pengen kaya dengan cara cepat, ya kan? Bisa dikatakan ya ambil jalan pintas. Heeh. Ambil jalan pintas dengan resikonya menerima sebuah perjanjian. Perjanjiannya itu macam-macam. Ada yang ditumbalkan untuk mulai dari orang tua kita, Wah, keluarga mas ya. ya Heeh. istri kita, kayak gitu. Bisa juga anak kita yang diminta. Luar biasa sebenarnya cerita ini. Jadi apa ya, dari semua ininya itu tergantung dari perjanjian awalnya seperti apa. Cuman kalau dari Ratu Jujubui sendiri sih, selama saya di sini di Kalimantan ini, Heeh. belum pernah mendengar cerita orang meminta langsung sama beliau. Oh, berarti masih bagus ya dari kesadaran masyarakat. Kemudian ini mas, pesan dan kesan perjalanan waktu dari Ratu Jinjung ini atau dari Batu Cermin, punya pesan nggak mas dan kesan? Kalau pesan-pesannya sih, kalau mengenai sesuatu hal yang horor ya, Heeh. sesuatu hal yang horor sebenarnya mulai dari tempat, terus apapun itu, sebenarnya kalau bagi saya pribadi itu nggak ada tempat horor Heeh. gitu. Kenapa? Yang menjadikan sebuah tempat dan lokasi itu horor adalah kita sendiri. Heeh. Sebenarnya seperti itu. Ya sama seperti waktu Junjung kemarin waktu di Berantai, kalau nggak kita panggil nggak bakal datang. Heeh. Seperti itu. Berarti sebenarnya tempat tuh semuanya baik mas ya? Semuanya baik, semuanya bagus, tergantung dari kitanya sendiri. Karena apa? Mereka yang di alam sebelah itu kalau nggak dipanggil Heeh. nggak bakalan datang. Heeh. Contoh nih, misalnya dengan Mas Fahmi ya. Fahmi. Heeh. Ketika Mas Fahmi di rumah ini, Heeh. ya kan, di dalam rumah seperti ini nih, di luar ada yang teriak, ada yang bercerita tentang Mas Fahmi, Heeh. kan gitu. Otomatis Mas Fahmi keluar apa enggak? Keluar. Nah, sama juga dengan mereka. Heeh. Kalaupun mereka diceritakan, kalau mereka diceritakan kan berarti kan disebutkan, Heeh. disebutkan. Otomatis mereka bakalan datang. Datang. Betul betul. Gitu. Mereka datang itu sebenarnya untuk melihat untuk apa sih mereka menceritakan saya. Panggil. Sama seperti juga seperti Mas Fahmi, ketika ada orang di luar menceritakan tentang Mas Fahmi, Mas Fahmi keluar itu sebenarnya cuma pengen tahu kenapa sih harus saya diceritakan, apa sih, kan seperti itu. Jadi pesan-pesannya jangan pernah takut dengan sesuatu hal yang horor, apalagi dengan yang dikatakan setan dan jin ya. Kenapa kita harus takut? Karena kita lebih sempurna dari mereka. Jadi apa ya? Kita lebih sempurna dari mereka. Kenapa kita harus takut? Iya betul mas. Karena semakin kita takut, mereka semakin berani sama kita. Tapi ketika kita berani, mereka yang takut. Betul. Itu mungkin itu aja coy cerita dari Mas Santo. Terima kasih banyak mas. Sama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih banyak coy telah menyaksikan Cekal coy, cerita Kalimantan.